Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam Pancasila. Saya Aprilianti Pratiwi, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Etika, Filsafat, dan Komunikasi. Pendekatan yang digunakan dalam deskripsi mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau disebut dengan CIA. Pada delivery, di mana akan diperlihatkan pada video pembelajaran bagaimana saya mentransfer materi yang akan diberikan kepada mahasiswa. Lalu interaction, bagaimana akan ditampilkan interaksi yang terjadi antara saya dan mahasiswa saya di dalam kelas. Lalu assessment, bagaimana saya dapat mengukur kinerja mahasiswa-mahasiswi saya secara objektif di dalam kelas. Adapun deskripsi umum dari mata kuliah ini adalah berbobot 3 SKS, diperuntukkan untuk mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini mendeskripsikan berbagai aspek etika dan filsafat komunikasi dan kaitannya akan paradigma dan tradisi kajian komunikasi sebagai landasan perkembangan ilmu komunikasi. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu diharapkan mahasiswa-mahasiswi akan memahami peran etika dan filsafat dalam interaksi kehidupan hari demi harinya. Kemudian, mahasiswa akan diajarkan mengenai berbagai teori, aksiologi, epistemologi, dan ontologi terkait etika dan filsafat komunikasi. Mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan dalam kehidupan sosial yang tidak mengindahkan etika berkomunikasi. Adapun capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami peran etika dan filsafat dalam interaksi kehidupan sehari-hari. Mahasiswa mampu membedakan teori, filsafat komunikasi, dan aplikasinya dalam realitas sosial. Mampu mengidentifikasi dan memberikan contoh kesalahan etika. Mahasiswa mampu menganalisis video iklan Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah etika pariwara Indonesia, dan mahasiswa mampu mengelaborasi kekurangan dan kelebihan dari Undang-Undang ITE. Model, metode, dan media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi adalah model yang digunakan adalah small group discussion, role play, dan simulation, di mana pada mata kuliah ini mahasiswa-mahasiswi diajak untuk melakukan diskusi-diskusi kecil terkait dengan kasus-kasus yang diberikan. Lalu, mahasiswa juga diminta untuk menyimulasikan kesalahan-kesalahan etika yang menjadi contoh untuk mereka pahami. Kemudian, metode yang digunakan pada mata kuliah ini adalah ceramah, presentasi kelas, dan diskusi. Media pembelajaran yang digunakan adalah Zoom Cloud Meeting atau Google Meeting, lalu LMS universitas dan LMS dari fakultas yang bernama Brightspace, dan WA Group sebagai alat untuk koordinasi mata kuliah ini. Adapun tugas yang akan diberikan pada mata kuliah etika dan filsafat komunikasi adalah analisis kasus dan isu, yaitu mahasiswa diminta untuk menganalisis kasus-kasus dan isu-isu terkait dengan pelanggaran etika, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun tontonan-tontonan yang mereka tonton, misalnya iklan. Kemudian, mahasiswa melakukan presentasi kelas, yang mana materi yang dipresentasikan adalah terkait dengan analisis yang sudah mereka lakukan tadi. Kemudian mahasiswa membuat makalah. Makalah ini juga terkait dengan isu-isu yang terkait dengan pelanggaran etika. Lalu mahasiswa membuat mini riset. Mini riset dibuat juga terkait dengan kesalahan-kesalahan beretika. Adapun materi perkuliahan pada mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi ini yaitu sebanyak 14 materi. Yang ke-14 materi ini antara satu materi dengan materi lainnya saling berkaitan. Pada pertemuan ke-1 sampai ke-7, materi yang diberikan adalah sebagai berikut.
Materi pertama, definisi filsafat etika dalam berkomunikasi. Kemudian materi di pertemuan kedua adalah hakikat yang mendasari filsafat dalam ilmu komunikasi. Kemudian materi yang ketiga adalah etika dan norma serta memberikan contoh kesalahan dalam beretika. Materi yang keempat, mahasiswa melakukan proses perekaman dan penyuntingan video kelompok mengenai contoh kesalahan dalam beretika. Lalu pada pertemuan kelima, mahasiswa mengumpulkan tugas video kelompoknya dan mempresentasikannya di kelas. Kemudian pada pertemuan ke-6, mahasiswa menonton film The Social Dilemma dan secara berkelompok melakukan potongan video dari film The Social Dilemma terkait dengan kesalahan-kesalahan beretika. Kemudian di pertemuan ke-7, hasil dari tugas yang dilakukan di pertemuan ke-6 itu dipresentasikan di depan kelas dan ditunjukkan potongan-potongan video yang terdapat kesalahan beretikanya. Lalu pada pertemuan ke-8, mahasiswa mendapatkan materi mengenai privasi dalam komunikasi sehari-hari. Pada pertemuan ke-9, mahasiswa mengetahui etika pariwara Indonesia dan aturan-aturan yang ada di dalam terkait penayangan iklan di Indonesia. Kemudian pada pertemuan ke-10, mahasiswa mencari contoh video iklan di Indonesia yang terdapat pelanggaran etika pariwara Indonesia. Nah, setiap kelompok diharapkan menggunakan video iklan yang berbeda-beda. Lalu, tugas yang dikerjakan pada pertemuan ke-10 itu, pada pertemuan ke-11 dikumpulkan dengan dipresentasikan untuk dijelaskan temuan-temuannya tersebut. Lalu pada pertemuan ke-12, mahasiswa secara berkelompok melakukan potongan video dari tayangan Indonesia Lawyers Club, Undang-Undang ITE mengancam kebebasan berpendapat terkait dengan penjelasan narasumber mengenai Undang-Undang ITE. Pada pertemuan ke-13, secara berkelompok, mahasiswa mengelaborasi penjelasan narasumber mengenai kekurangan Undang-Undang ITE yang sudah mereka simak pada pertemuan ke-12 dan mengaitkannya pada teori-teori filsafat komunikasi. Lalu di pertemuan ke-14 secara berkelompok, mahasiswa mempresentasikan hasil elaborasinya tadi tentang tayangan Undang-Undang ITE tadi. Adapun evaluasi pembelajaran pada mata kuliah etika dan filsafat komunikasi yang totalnya adalah 100% dipecah menjadi 5 aspek, yaitu kehadiran kelas sebanyak 10%, tugas sebanyak 20%, keaktifan kelas sebanyak 10%, UTS 30%, dan UAS 30%. Yang mana jika ditotal, kelima aspek itu jumlahnya adalah 100%. Pada video ini, saya akan mempersembahkan video pembelajaran pertemuan ketiga di mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi, yang mana capaian mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu memahami etika dan norma serta memberikan contoh kesalahan dalam beretika. Pada pertemuan ketiga tersebut, saya memberikan materi terlebih dahulu kepada mahasiswa berupa dokumen yang harus mereka pelajari, kemudian memberikan video-video terkait dengan kasus-kasus kesalahan etika dan norma. Lalu pada waktu perkuliahan, saya menggunakan Zoom meeting untuk berdiskusi kepada mahasiswa mengenai materi tentang etika dan norma, yang mana pada pertemuan ketiga itu terdapat 3 aspek yang telah saya jabarkan di depan, yaitu terkait dengan DIA, terdapat delivery, yang mana saya akan mentransfer materi yang diberikan, lalu ada interaction, yaitu interaksi yang terjadi antara mahasiswa dan saya, dan assessment, pengukuran kinerja mahasiswa. Silakan Adam. Kalau etika itu kayak pertimbangan diri untuk gimana kita harus bertindak gitu loh, Mbak. Terus kalau moral itu jadi basis atau dasar gimana sih kita harus bertindak, itu sih menurut saya. Baik. Terima kasih Adam. Dari yang lain ada? Saya dong, Mbak. Silakan Nurul, silakan. Ini saya nyontek ya, Mbak. Nggak apa-apa. Sama contohnya ya. Kalau menurut saya tuh etika itu sama moral tuh hampir memiliki
arti yang sama gitu sih Mbak. Jadi kayak satu hal yang dilakukan dan menjadi kebiasaan. Tapi kalau misalnya etika itu diartikan sebagai suatu standar perilaku di dalam kelompok tertentu. Nah, tapi kalau moral dianggap sebagai suatu prinsip atau kebiasaan hingga tiap orang tuh mempunyai penilaian moral yang berbeda-beda gitu, Mbak. Oke. Untuk lebih jelasnya mungkin Nurul bisa kasih contoh. Kenapa, Mbak? Contohnya? Contohnya tuh kayak apa ya? Kok jadi saya bingung? Kasih contohnya. Oke, kalau gitu saya kemana nih? Salman. Gimana, Man? Contoh aja, Man. Contoh yang kamu bikin, Man. Contoh moralnya berkata jujur. Oke. Kalau contoh etika? Contoh etikanya kayak kita berempati, Mbak. Berempati sama Orang lain. sama orang lain. Oke. Yang lain? Ada lagi? Dava? Halo, Dava. Ya, Mbak. Gimana, Dava? Contoh etika kamu apa? Kalau saya, contoh etikanya itu kita adalah orang pendiam, maka psikologi akan ungkap, gitu Mbak. Gimana? Kita adalah orang pendiam, Maka psikologinya akan ungkap gitu Mbak. kalau contoh moral? Kalau contoh moralnya itu kita melihat ada orang ingin menyeberang begitu sampai di tengah ada kereta berlaju dengan kencang, maka dengan sigap kita langsung meloncat dan menendang orang tersebut sehingga terdorong dan terlempar dalam keadaan terluka. Lalu kita dikerumuni orang banyak orang dan dihakimi bersalah dan tidak baik gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Dava. Yang lain? Tessa? Gimana, Tessa? Menurut saya dari cerita yang tadi, contoh etikanya itu masih etika dan moral contohnya aja ya. Ini iya. masih nomor 1 ya. Iya Mbak. Contoh etikanya itu misalkan kayak tadi kan kita nyelamatin orang dengan cara menendang. Di mata masyarakat itu menendang itu kayak nggak sopan, salah, kekerasan. Sementara itu etikanya, contoh etikanya. Kalau contoh moralnya menurut dari hati nurani kita mah kita benar karena udah nyelamatin orang tersebut walaupun dengan cara menendang gitu Mbak. Dari saya. Oke, baik. Rita, gimana Rita? Contohnya, contoh etika dan moral, Rita? Ini contoh jawaban saya sendiri aja, Mbak. Iya, betul. Kalau moral itu tidak mencuri, tidak korupsi. Kalau etika, mengucap salam ketika masuk rumah. Atau salim ketika ingin pergi keluar rumah. Oke, baik. Terima kasih, Rita. Ya. Baik. Nah, itu tadi yang ini ya, perbedaan etika dan moral ya. Sebetulnya apa sih perbedaan mendasar antara etika dan moral? Tadi terima kasih jawabannya dari mahasiswa-mahasiswa semua yang mengenai perbedaan moral dan etika dan contohnya. Tapi saya kasih kata kunci aja ya untuk membedakan moral dan etika itu seperti apa. Kalau moral itu biasanya yang berlaku dalam lingkungan sosial kita, ya. Tadi siapa yang jawab pertama tadi? Nah, itu udah betul ya. Berarti moral itu adalah nilai yang berlaku dalam lingkungan sosial kita dan mengatur tingkah laku kita. Seperti itu. Jadi moral itu berkenaan dengan norma-norma umum ya mengenai apa yang baik dan benar dalam cara hidup orang gitu. Misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu moral itu misalnya gini. Kalau ada orang nih ya, misalnya kita nih menemukan sebuah dompet atau tas ya. Lalu kita harus ngapain nih ya? Kita mau buang, ambil isinya lalu buang ya, isi dompet maksudnya ya. Atau kita kasih ke kepolisian gitu, atau kita kasih ke pihak berwajib seperti itu ya, atau kita mengembalikannya kepada orang yang punya tas itu. Nah, itu terkait dengan moral ya. Jadi moral itu adalah ketika kita berada pada
suatu kondisi tertentu ya, kita kita memilih nih ya, mana yang harus kita lakukan, itu moral. Nah, kalau etika itu adalah ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia, ya, khususnya manusia yang didorong oleh kehendak dan didasari pikiran yang jernih dengan pertimbangan perasaan, ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, pantas nggak ya kalau saya pergi kondangan pakai baju kayak gini, gitu. Pantas nggak kalau saya pergi arisan pakai bikini, gitu. Nah, itu ya terkait dengan etika. Atau misalkan kalau saya ngomong sama orang tua tuh, boleh nggak kalau saya bentak-bentak gitu, atau kalau saya ngomong sama anak kecil tuh saya pakai kata-kata yang kosakata yang susah, baik nggak gitu. Nah, itu terkait dengan etika ya. Jadi etika dan moral sebetulnya memang beda-beda tipis ya, susah kita biasanya untuk membedakan mana etika dan moral, tapi kata kuncinya adalah moral itu tadi adalah terkait dengan nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan sosial kita ya, seperti itu. Sedangkan etika itu terkait dengan kebaikan dan keburukan ya, baik atau buruk sih kalau kita kayak gini di kondisi kayak gini, seperti itu ya. Nah, itu terkait dengan nomor 1 ya. Lalu kita nomor selanjutnya tadi adalah yang nomor 2, tiba-tiba ya. Yang nomor 2 itu apa tadi soalnya? Mbak, maaf kok di saya suaranya putus-putus ya, Mbak? Gitu ya. Ini lagi hujan sih di rumah saya, mungkin gara-gara hujan jadi dia putus-putus. Oke, nomor 2 ya. Mengapa penting untuk mempelajari etika? Kenapa penting kita mempelajari etika? Tadi berdasarkan video pembelajaran yang tadi ya, video seri etika nomor 1 tadi. Kenapa kita penting mempelajari etika? Siapa yang belum jawab nih? Raihan? Halo Raihan? Halo Raihan? Iya. Jawaban nomor 2 kamu apa? Saya jawab yang 3 pertanyaan tadi, Mbak. Iya, nomor 2-nya apa? Nomor 2, pendidikan etika mengajarkan kepada kita untuk mengetahui hal-hal yang buruk dan baik. Etika juga mengajarkan kepada kita untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Mengetahui cara berperilaku yang baik. Bentar, Mbak. Ada yang salah. Mengetahui cara berperilaku yang baik dan benar diperlukan agar kita sebagai manusia tidak melenceng ke jalur yang menyimpang. Itu, Mbak. Oke, terima kasih Rehan. Yang lain gimana? Farhan? Ya, Mbak. Ya. Jawaban yang tadi ya, Mbak, yang saya kerjain di web. Nomor 2. Kalau saya untuk membantu kehidupan seseorang agar lebih bijak dalam mengambil keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan keteraturan, dan untuk mendapatkan kebahagiaan, Mbak. Tadi saya dengarnya segitu. Oke. Menumbuhkan keteraturan, ya, menciptakan kebahagiaan ya. Katanya kalau kita beretika itu mudah-mudahan kita berbahagia gitu ya, di video itu seperti itu ya. Oke, terima kasih Farhan. Kemudian siapa lagi nih yang belum ya? Dimas belum ya, Dimas? Ya, Mbak. Gimana Dimas, jawaban nomor 2 kamu apa Dimas? Kalau menurut saya itu penting untuk pedoman hidup, Mbak. Kan penting untuk kita, kan hidup kan kita nggak sendiri, Mbak. Di sini itu kan kita hidup di tengah-tengah masyarakat, itu pasti ada norma, ada etika. Nah, kita harus ngikutin itu, Pak, gitu. Oke, baik. Etika tengah masyarakat ya. Oke, terima kasih. Ya, sebetulnya sangat penting ya untuk belajar etika ya. Bagaimana orang kalau nggak pernah belajar etika itu dia bisa menjadi seorang atau bisa jadi pribadi yang tidak tahu aturan ya. Orang nanti tidak akan mau berteman dengan orang yang tidak beretika gitu ya, misalnya berbicara kasar misalnya ya, terus juga bertingkah laku seenaknya sendiri seperti itu ya, tanpa
melihat sekelilingnya gitu. Nah, itu lambat laun akan membuat orang menjadi tidak bahagia tadi katanya tadi ya, bahwa di video pembelajaran itu dinyatakan bahwa kalau kita mempelajari tentang etika, ya kita akan memiliki etika dan ujung-ujungnya kita akan memperoleh kebahagiaan. Seperti itu. Jadi penting ya mempelajari etika itu. Ya, etika juga bisa menjadi guide buat kita ya. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan, seperti itu ya. Kalau misalkan kepada orang tua kita harus apa nih ya, kita harus berbicara sopan ya, atau misalnya kepada yang punya ini pasangan nih ya, suami istri misalnya ya, kalau berbicara sama suami ya itu beda kalau dengan berbicara dengan teman sebaya misalnya atau teman kantor gitu, begitu ya. Lalu itu juga bisa tadi ya menjadi tuntunan buat seseorang dalam berperilaku ya di lingkungan sekitarnya, seperti itu. Maka penting untuk mempelajari etika. Nomor 4 ya. Di sini siapa yang sudah menjawab pertanyaan nomor 4 mengenai the trolley problem? Mengapa moralitas menjadi sebuah dilema? Siapa yang ngejawab nomor 4 nih? Farhan kayaknya ya. Han? Berat Mbak, nomor 4 takut saya. Nggak apa-apa Han. Kalau menurut kamu kenapa? Kenapa tuh menjadi dilema Han? Moralitas itu Han? Kenapa menjadi dilema ya? Pertanyaan Mbak. Ya karena kalau dari video tersebut, kalau emang nggak bisa dihindari dua-duanya, ya kan jatuhnya kayak membunuh orang gitu. Nah, tapi kalau dari dua opsi tersebut, baik lurus ataupun berbelok, yang lurus kan 5 orang, tapi tidak kita kenal, yang berbelok 1 orang tapi keluarga kita. Kalau menurut saya sih itu balik lagi ke diri sendiri ya Mbak, pilihan dua-duanya mutlak menurut saya, sama-sama menyelamatkan orang yang tidak kita tabrak di rel yang tidak kita pilih. Tapi nggak tahu deh, saya bingung Mbak kalau ini yang kontak. Oke, yang lain deh, yang lain. Kenapa nih? Kenapa moralitas itu menjadi dilema nih? Apalagi kalau tadi kalian menyimak video The Trolley Problem ya. Ada yang bisa ini nggak mengungkapkan pendapatnya nggak? Kenapa sih moralitas itu dilema? Gimana? Ayo. Ayo, Adam, gimana Adam? Dam. Saya Mbak. Iya, silakan Dam. Ya, menurut saya sih karena itu tadi pilihannya emang berat semua sih Mbak, jadi. Iya. Gimana Dam? Ntar ngebunuh 5, ntar tuh salah Mbak. Terus ngebunuh 1, salah. Tapi kalau lagi yang 1 keluarga kita tuh. Iya, apalagi yang 1 itu keluarga kita. Jadi iya. Ya susah, membingungkan lah pokoknya. Iya. Ya kenapa menjadi dilema moralitas itu? Karena ada yang bisa bantu nggak? Kenapa sih moralitas itu menjadi dilema? Nah, perspektif orang beda-beda nggak sih? Oke, Dimas. Lanjut Dimas, Mas. Lanjut. Siapa tahu dengan Dimas ngomong nih nanti, oh iya. Gimana Mas? Gimana? Ya kalau menurut saya itu pandangan orang, cara pandang orang itu beda-beda karena dia ngalamin kejadian hidup yang beda-beda juga, Mbak. Jadi dia punya dasar diri mereka itu beda. Jadi misalnya kita sebut aja misalnya nih seseorang A itu lagi ngebantuin, niatnya baik lah ngebantuin kerja si B misalnya, si A ini ngebantuin kerja si B. Tapi si B-nya itu tipe orang yang gimana ya, perfeksionis gitu Pak. Jadi dia orangnya mau sempurna, dia nggak percaya sama orang lain, dia lebih nyaman diri dia sendiri. Nah otomatis si A kan yang niatnya baik, itu niatnya baik, dia mau bantuin kerja, tapi si B-nya malah merasa keganggu gitu Mbak. Jadi ada kecanggungan antara mereka berdua, jadi yang pada dasarnya baik malah berubah jadi ya gitu Mbak, jadi negatif gitu. Oke nih, dengan Dimas ngasih pendapat, yang lain bagaimana nih yang lain? Nurul. Mengapa moralitas itu menjadi dilema, Nurul? Nah, mungkin kalau Oke, Farhan. Ya, Farhan dulu deh kalau gitu. Nurul siap-siap ya. Tadi saya mikir sih kalau
mungkin jadi dilema karena akibat yang akan ditimbulkan, Mbak. Kita mungkin mikir gitu. Akibat yang akan ditimbulkan jadi apa ya, belum bisa milih pas itu ya, pokoknya gara-gara ada akibat itu kita lagi mikirin akibatnya jadi dilema gitu aja. Oke, kamu lebih mengarahnya itu kepada hasil yang akan ditimbulkan ya. Iya. Tadi kan kasus yang pertama itu dia kereta itu ketika dia lurus dia akan membunuh 5 orang, tapi kalau belok dia akan membunuh 1 orang. Lalu tadi kan diadakan kayak survei kecil-kecilan gitu ya, orang akhirnya memilih menyelamatkan yang 5 orang dibandingkan 1 orang. Ternyata diubah nih skenarionya ya, ternyata si 1 orang itu adalah keluarga kita. Nah, lalu kita memilih yang mana? Ya biasanya orang akan banyak memilih yang 1 orang, nyelamatin 1 orang nih karena dia keluarga kita, lalu dia mengorbankan 5 orang yang dia nggak kenal sama sekali. Padahal tadinya ketika kasus kondisinya tidak tahu 1 orang ini siapa, ya lalu memilih mengorbankan 1 orang ini dibandingkan 5 orang tadi, seperti itu. Nah, ini menjadi dilematis ya, karena tadi bahwa ya kita itu harus memikirkan orang permasalahan itu hanya bukan dari satu perspektif saja ya. Kita harus memikirkan persoalan dari dua atau banyak perspektif lah, seperti itu. Kita harus objektif sebetulnya memilih mengambil keputusan. Taruhlah nih kalau misalkan kereta itu kan kita harus cepat mengambil tindakan ya. Oke, biasanya orang akan memilih yang banyak daripada yang satu gitu kayak tadi. Tapi ketika tahu itu keluarga kita, pasti kita akan memilih keluarga kita dibandingkan dengan orang tadi. Nah, ketika kita berada di luar ya, misalnya kita yang menonton gitu, lalu kita akan ini orang jahat banget ya, kok dia nyelamatin 1 orang, kan 5 orang lebih berharga nyawanya dibanding 1 orang. Nah, kita harus tahu dulu nih kenapa dia sampai melakukan tindakan itu. Ternyata setelah diselidiki, setelah kita tanya-tanya nih sama orang itu, 1 orang ini misalnya adalah orang tuanya atau saudaranya gitu atau suaminya. Baik. Nah, kalau begitu saya akan berikan tugas buat minggu depan ya. Tugasnya itu adalah di sini sudah bikin kelompok kan ya? Sudah membentuk kelompok ya? Sudah, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu ada berapa kelompok, Han? Farhan? Ada 4, Mbak. 4 kelompok ya? Nah, 4 kelompok itu berarti per kelompok itu membuat video ya secara kelompok ya. Contoh kesalahan dalam beretika ya. Contoh kesalahan dalam beretika, 1 video aja. Ya, jadi videonya itu dibuat kayak sebuah situasi gitu ya, sebuah ya nanti ada yang berperan gitu ya, ada videonya itu. Jadi misalnya ya contoh etika